Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli sholatan tulqi biha ru'ba wal haibata fi qulubil kafirin wa dhalimin wal musyrikin wal mufsidin wal hasidin wal munafiqin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Trans 7 itu memang keterlaluan dalam membuat narasi, mengomentari tentang pesantren Lirboyo dengan bahasa ngesot dan sebagainya. Orang yang alergi terhadap Islam, orang yang benci terhadap Islam dari dulu ya begitu. Sebetulnya sudah bukan kali ini saja, kebetulan ada pemicunya. Orang yang sudah terlanjur benci ya bersuara tentang cium tangan, laku dodok yang Anda bilang ngesot itu. Ya. Itu mengapa Trans 7 hanya berani mengomentari Lirboyo? Dia juga nggak tahu rupanya bahwa Lirboyo itu adalah pondok besar yang menurunkan tokoh-tokoh se-Indonesia. Bisa jadi jutaan itu muridnya Lirboyo itu. Tadi apa saya bilang cara mendeteksinya? Itu Anda ingat kan? Ada keraton Solo, ada keraton Jogja. Bagaimana adat dan budayanya cara di hadapan sesepuh? Anda ingat? Sama kan? Karena cara itu memang budaya Wali Songo, ajaran luhur bangsa ini yang mengedepankan sopan santun, adab. Saya sekarang di Jogja tinggal. Kalau Anda tidak puas saya antar untuk melihat. Anda tahu Jepang? Saya juga pernah di Jepang. Bagaimana di sana adab murid kepada gurunya, adab yang muda kepada yang tua. Anda tidak adil, nampak sekali bencinya Anda. Anda tidak berani membuli budaya Jepang, tidak berani membuli budaya Kesultanan Yogyakarta maupun Surakarta maupun yang lainnya. Semua yang kerajaan pasti begitu. Anda sengaja mengarah pada santri. Ada apa di balik semua itu? Yaitu kelompok-kelompok Islamofobia menyusup kemana-mana. Itu yang paling mudah kita lihat sekarang itu. Kalau mau lebih jauh lagi, bagaimana budaya zaman sebelum Indonesia ini lahir? Kan udah begitu. Itu namanya budaya itu. Lalu Anda memprotesnya dengan apa? Dasar apa? Gaya Anda sendiri. Nah, Anda artinya Anda tidak toleran. Kalau Anda punya budaya sendiri, daerah Anda sendiri, kelompok Anda sendiri, lalu Anda ngomentari kelompok lain, Anda ingin menyamakan orang lain seperti Anda, namanya intoleran. Jadi koreksi diri sendiri. Orang sudah nikmat, ayam, tentrem, nyaman dengan budayanya, keyakinannya, Anda usik. Boleh kami mengusik Anda? Boleh kami menguliti Anda? Tidak suka kan kalau kita kuliti? Kalau kita mau, banyak yang kita lihat kalau perbedaan yang bisa kita kuliti. Tapi bukan begitu. Kenapa saya ngomong? Kiai-kiai para sepuh itu nggak mungkin ngomong, nggak mungkin jawab. Ya kita nih lah.
yang orang-orang nggak cetha itu yang jawabi. Kalau kiai itu nggak mungkin. Jadi Anda kalau nggak dijawab bagaimana? Geblek. Kurang belajar, kurang pengalaman, kurang dolan. Soal yang dipersoalan ke Islam ini, macam-macam tuduhan itu. Sudah saya umumkan, siapa yang mau termasuk mukibul mukimat itu, sama komplotannya, debat live, saya terima. Ada yang mau. Diblokir semua saya. Saya cuma mau lihat kehidupannya bagaimana kalau dibalikkan ke dia. Budaya yang bagus, Anda asor, disalahke, kon piye? Gitu. Anda memaksakan persepsi Anda kepada orang lain, itu jadi masalah. Ya memang itu mungkin sengaja ya. Sengaja mencari masalah, sengaja minkeru. Memang banyak kok penyusup-penyusup, termul-termul anti Islam ini. Sembunyi, buzzer-buzzer ini sembunyi. Nggak berani terang-terangan, beraninya di medsos. Si jembel itu juga nggak berani kita ketemu. Yang merasa sok pinter-pinter itu nggak berani kita ketemuin. Sudah kita gerilya, nggak berani. Nah, yang berani, tulis komentar di bawah, tulis nomor HP-nya kalau mau nyerang Islam. Nanti live streaming. Ingat ya, kalau Anda memang nggak setuju dengan budaya orang lain, ya jangan dipaksakan. Mereka itu sudah oke. Mereka itu sebuah keyakinan. Anda mau paksakan pemikiran Anda ke orang lain, ya masalah tuh. Ya, itu bagian dari sopan santun bangsa ini. Mengenai beberapa hal kasus memang ada yang keterlaluan, berlebihan. Nah itu lain, itu namanya kasuistis, namanya itu oknum. Kalau oknum jangan kebiah-uyah, salah siji lalu dicap kabeh. Wah, ini utek bodol. Itu oknum. Jangan kebiah-uyah pukul rata, jangan. Nggak adil, Anda picik kalau begitu. Jangan. Gini loh, kalau ada orang Islam mencuri, lalu Anda mau bilang Islam itu pencuri. Kalau ada orang Indonesia korupsi satu, mau bilang Indonesia itu semua korupsi. Ini pakai ini. Akalmu loh pakai. Itu tanda kebenciannya, itu salah satunya. Anda tuh benci. Anda nggak jujur. Tapi ingat tadi yang saya pesankan, siapa mau pengganggu penyerang Islam, kita debat live, ada syaratnya, perjanjian dulu. Nek ora jujur, ya apa maumu, misalnya mencret apa piye gitu. Intinya pakai kejujuran, saya bicara fakta. Jadi bukan bicik-bicikan, ngeles-ngelesan, ngalor ngidul, enggak. Nah ekstrim itu sumpah pocong kuwi. Itu ekstrim, itu juga budaya. Mau semua di logika. Oh gembel, kurang pengalaman wi, kurang dolan itu. Anda menghina budaya lokal. Anda tidak toleran dengan budaya Nusantara. Gitu loh. Saling pengertian, kue punya kebiasaan bagaimana diterima asal tidak ganggu orang lain, yang itu juga biarin, nggak ganggu kue. Batasnya apa? Batasnya itu ya
Ya tadi konsekuensi resiko keselamatan itu saja yang diperbaiki, kan nggak semua kebiau ya. Wes nanti tak sambung lagi.